926 memurnikan pikiran bintang abadi Gu. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, tanah suci Hu Immortal, gua bawah tanah. Hutan Zidara telah menyebar ke area seluas lebih dari 30.000 meter persegi. Di tengah hutan Zidara, Ling Zidara bersinar dengan cahaya merah tua, tetapi saat ini cahaya kebijaksanaan telah menguasainya. Pada saat ini, Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan saat dia duduk dan berkonsentrasi. Ekspresinya tenang, dia seperti patung, tetapi pikirannya bekerja dengan cepat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya diciptakan dan dihancurkan, mereka bertabrakan satu sama lain seperti hujan meteor, atau letusan gunung berapi. Dia mendengus, tubuh Fang Yuan bergetar, dia perlahan membuka matanya. Pikirannya yang sedang mengalami badai yang terbuat dari pikiran telah kembali ke keadaan damai. Dia mengerutkan kening, berpikir dalam-dalam. Dua aliran darah perlahan mengalir turun dari hidungnya. Darah tubuh zombie abadi itu berwarna hijau pucat, tidak ada kehangatan sama sekali, dingin sekali. Fang Yuan dengan acuh tak acuh membersihkan mimisannya, dia mengevaluasi, sepertinya formasi Gu yang baru aku buat masih memiliki banyak kekurangan. Sejak ia menjadi seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, ia telah memperoleh banyak inspirasi. Mengenai cara menggunakan Gu kebijaksanaan dengan lebih efisien, ia memiliki banyak ide baru. Formasi Gu ini diciptakan olehnya belum lama ini. Belum lama ini, ia memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan yang rendah dan hanya dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan secara langsung. Sekarang, dengan formasi Gu ini, ia dapat mengintensifkan laju benturan pikirannya. Meskipun tidak dapat meningkatkan efek deduksinya, itu dapat menghemat banyak waktu. Gu kebijaksanaan berada di peringkat 9, sementara Fang Yuan hanyalah seorang zombie abadi peringkat 6, sudah sangat sulit baginya untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan. Formasi Gu ini dapat dianggap sebagai terobosan yang signifikan. Lebih jauh lagi, formasi Gu ini tidak dalam keadaan aslinya, telah dimodifikasi beberapa kali. Beberapa versi pertama memiliki segala macam kekurangan, suatu kali, formasi Gu bahkan meledak di dalam tubuh Fang Yuan. Ketika ia menggunakannya kali ini, Fang Yuan menahan serangan balik dari formasi Gu dan mengalami cedera ringan. Formasi Gu masih perlu dimodifikasi, tetapi, itu bukan kuncinya. Sekarang, masalah yang sulit adalah modifikasi resep Gu abadi pikiran bintang. Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam. Beberapa hari yang lalu, Blazing Heaven Demones telah merekrut Fang Yuan, dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta penyempurnaan Gu abadi pikiran bintang kepadanya. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Blazing Heaven Demones sangat murah hati dalam mendanai Fang Yuan. Dia menyediakan bahan-bahan untuk menyempurnakan Gu abadi pikiran bintang untuknya, mengirim bow dan untuk mengirimkannya. Bahan-bahan abadi ini sangat berharga. Tidak hanya mahal, jika Fang Yuan harus mengumpulkannya sendiri, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Hanya Blazing Heaven Demones, dengan menggunakan level kultivasi peringkat 8, status Zombie Alliance, dan fondasinya yang dalam yang dapat mengumpulkan 3 set bahan abadi ini dalam waktu yang sangat singkat. Fang Yuan sudah sangat siap, dia secara alami berhasil memurnikan Gu. Tetapi dia telah mencoba 3 kali berturut-turut dan semuanya gagal. Fang Yuan sudah siap secara mental untuk gagal. Bagaimanapun, dia tidak memiliki tanda dao keberhasilan dari konvensi jalur pemurnian kali ini, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan dan keberuntungannya sendiri. Mengandalkan keterampilan mudah dipahami, tetapi mengapa dia harus mengandalkan keberuntungan? Melihat contoh Gu abadi, pikiran bintang, selama proses pemurnian, ada satu langkah yang membutuhkan 2 bahan abadi. Dia membutuhkan sebagian tulang putih api pucat, dan sebagian teratai air kumbang hijau. Yang pertama adalah bahan abadi jalur api, yang terakhir adalah bahan abadi jalur air. Pada langkah ini, kedua material abadi harus diproses pada saat yang sama, menyatukan air dan api, untuk menciptakan cairan bening. Namun, langkah ini sangat sulit. Ada tanda dao jalur api pada tulang putih api pucat, dan tanda dao jalur air pada teratai air kumbang hijau. Untuk memprosesnya dan membentuk cairan bening, tanda dao jalur api dan tanda dao jalur air harus sama jumlahnya. Bahkan jika keduanya tidak sama, perbedaannya harus sangat kecil. Itulah satu-satunya cara agar api dan air dapat saling meniadakan. Jika satu sisi lebih tinggi, lebih dari kisaran yang diizinkan, cairannya akan sangat keruh. Cairan keruh semacam ini tidak dapat digunakan. Namun,
Cairan tersebut tidak dapat disimpan lama, cairan tersebut harus dimurnikan tepat sebelum digunakan. Fang Yuan tidak memiliki Gu abadi jalur waktu untuk menyegel keadaan cairan tersebut. Jadi, Fang Yuan harus membuat cairan tersebut sambil memurnikan Gu abadi. Dan perbedaan tanda dao tersebut sangat tipis. Bahkan jika Fang Yuan memfokuskan seluruh perhatiannya dan menggunakan metode terbaiknya, ia tidak dapat memeriksa semuanya, ia hanya dapat memperkirakan. Fang Yuan bukanlah Gu abadi jalur api atau jalur air, ia telah mencapai batas kemampuan investigasinya. Dengan demikian, resep Gu abadi secara tegas menyatakan usia teratai air kumbang hijau, serta jumlah tulang putih api pucat. Namun demikian, bahkan di antara teratai air kumbang hijau dengan usia yang sama, mereka akan memiliki tanda dao jalur air yang berbeda pada mereka karena lingkungan tempat mereka berada. Jika tulang putih api pucat rusak, akan ada lebih sedikit tanda dao pada mereka. Semua bahan penyempurnaan Gu memenuhi persyaratan resep Gu abadi setelah Fang Yuan memeriksanya dengan saksama. Namun, saat digunakan dalam praktik, pasti ada kegagalan. Untuk memurnikan cairan bening, ada keberuntungan yang terlibat di dalamnya. Seluruh proses penyempurnaan Gu abadi memiliki banyak contoh seperti penyatuan air dan api. Berhasil sekali atau dua kali tidaklah sulit. Yang sulit adalah berhasil setiap saat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu abadi sangat rendah. Banyak Gu abadi bangkrut saat mencoba memurnikan Gu abadi tanpa hasil. Gu abadi merupakan dorongan besar bagi Gu abadi dalam semua aspek. Karena adanya kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, para Gu abadi memiliki keinginan yang lebih kuat dalam hal Gu abadi. Namun dalam sejarah kultivasi Gu, ada banyak contoh kegagalan penyempurnaan Gu abadi. Pengalaman menyakitkan ini membuat banyak orang berada dalam kesulitan yang mengerikan. Saat ini, banyak Gu abadi peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu pun Gu abadi. Para Gu abadi lebih suka mencoba menangkap Gu abadi liar daripada mengambil risiko dan memurnikan Gu abadi sendiri. Tentu saja, ada alasan lain, tingkat pencapaian jalur penyempurnaan berbeda di antara para dewa Gu. Banyak dewa Gu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan Gu abadi sendiri. Terutama ketika menyangkut Gu abadi dengan peringkat yang lebih tinggi, para dewa Gu bahkan kurang percaya diri untuk menyempurnakannya. Di masa lalu, bahkan dua orang yang terhormat, Giant Sun dan Tifing Heaven, harus meminta leluhur rambut panjang untuk membantu mereka menyempurnakan Gu abadi dan rumah Gu abadi. Fang Yuan memodifikasi resep Gu abadi dalam aspek ini. Ketika ia menjadi seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, pencapaian jalur bintangnya juga naik ke tingkat Grandmaster. Ini memberinya kemampuan untuk memodifikasi resep Gu abadi. Dari pikiran bintang, termasuk deduksi saat ini, ia telah memodifikasi banyak aspek dari resep Gu abadi yang asli. 11 proses yang mirip dengan fusi air dan api ini telah dihilangkan, mereka digantikan dengan langkah-langkah yang lebih stabil dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Melihat waktu, penyihir langit berkobar akan mengirimiku set keempat bahan penyempurnaan Gu abadi. Dengan pendanaan penyihir langit berkobar, kesulitan keuangan Fang Yuan telah diatasi. Blazing Heaven Demoness ingin menyerang tanah suci Yulu, dia bermurah hati mengizinkan Fang Yuan untuk memurnikan Gu abadi pikiran bintang, dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil. Namun dia tidak mudah dibodohi. Jika Fang Yuan ingin menggunakan alasan kegagalan untuk menipu Blazing Heaven Demoness dan mendapatkan bahan pemurnian Gu abadi, dia tidak akan berhasil. Meskipun Blazing Heaven Demoness setuju untuk mendanai Fang Yuan, mereka telah membuat kesepakatan, semua material abadi yang didanai akan menjadi utang Fang Yuan kepadanya. Apakah dia berhasil atau tidak dalam memurnikan Immortal Gu, dia harus membayarnya kembali nanti. Semakin lama dia menunda ini, semakin banyak bunga yang akan diterima Blazing Heaven Demoness. Jika Fang Yuan berhasil memurnikan Immortal Gu tetapi gagal mengembalikannya dalam 100 tahun, maka Blazing Heaven Demoness akan diizinkan untuk mengambil Immortal Gu dari Fang Yuan sebagai kompensasi. Jika Shark Demon yang memberikan syarat ini, Fang Yuan tidak akan menyetujuinya, dia akan mengusulkan yang lebih sesuai dengan minatnya. Tetapi ini adalah Blazing Heaven Demoness yang menuntut dan mendominasi, Fang Yuan juga perlu memurnikan Stardot Immortal Gu sesegera mungkin, dia hanya bisa menyetujuinya. Jadi, sama sekali tidak pantas untuk menipu pendanaan Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan gagal 3 kali, semua kerugian ada padanya, dia sudah berutang banyak pada Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan dapat dengan jelas melihat beberapa rencana Blazing Heaven Demoness.
Bahkan jika Fang Yuan tidak dapat membayar utangnya, dengan pencapaian jalur kebijaksanaan yang ditunjukkannya, Blazing Heaven Demoness dapat memanfaatkannya dan memaksa Fang Yuan untuk bekerja untuknya. Bagaimanapun, Gu Immortal jalur kebijaksanaan sangat langka. Mereka yang memiliki tingkat pencapaian seperti Fang Yuan adalah bawahan yang sangat berguna. Jika Fang Yuan berhasil memurnikan Gu Immortal Stardot, Blazing Heaven Demoness akan lebih bahagia. Karena ini akan memungkinkannya untuk menghancurkan tanah terberkati Yulu. Kesimpulannya adalah Blazing Heaven Demoness hanya akan mendapatkan keuntungan dari ini terlepas dari apa yang terjadi. Setelah gagal 3 kali, tekanan ada pada Fang Yuan. Menurut situasi saya saat ini, saya hanya dapat melakukan 7 kali percobaan pemurnian. Sekarang, saya telah gagal 3 kali, saya memiliki 4 kesempatan tersisa. Dalam hal memurnikan Gu, saya telah mencapai batasnya. Saya hanya dapat bekerja lebih keras dalam hal keberuntungan. Fang Yuan memikirkannya. Dia telah menghubungkan Gu Immortal keberuntungan, dia dapat secara paksa menghubungkan keberuntungan orang lain dan meningkatkan keberuntungannya sendiri. Namun ada kekurangannya. Meskipun Fang Yuan memiliki Connect Look, ia tidak memiliki Break Look. Ia hanya bisa Connect, tetapi tidak bisa Break. Jika target dari koneksi keberuntungannya menjadi sial, Fang Yuan akan terlibat. Jadi, Fang Yuan telah memilih beberapa target sebelumnya. Orang-orang ini memiliki keberuntungan yang sangat kuat, mereka juga tidak pernah berhenti dan tidak akan memudar atau menjadi buruk seiring berjalannya waktu. Tetapi orang-orang ini sangat langka, di seluruh 5 wilayah, melihat kehidupan sebelumnya, hanya ada sedikit dari mereka. Fang Yuan menghitung, yang tersisa belum lahir. Di antara mereka, Song Yixi telah membunuh leluhur Li Xiaoyao di pulau tak bernama, tidak mungkin dia bisa lahir sekarang. Target tercepat dan terbaik hanyalah peri bulan hitam. Peri bulan hitam sangat luar biasa. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia adalah peri generasi saat ini dari rumah Afinitas Roh. Dia adalah salah satu karakter paling menonjol di rumah Afinitas Roh. Statusnya mirip dengan Mo Yao di masa lalu, atau bahkan lebih tinggi. Ini karena dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ada era kekacauan besar. Kelima wilayah berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemunculan alam mimpi menghancurkan keseimbangan kekuatan yang berbeda, jalur kultivasi Gu baru, jalur mimpi, dihasilkan, semuanya mengarah pada kemunculan yang mulia abadi mimpi agung. Di era yang hebat ini, para pahlawan muncul, para penakluk muncul, orang-orang yang cakap ada di mana-mana, naga dan ular mengamuk sementara peri bulan hitam tetap menjadi perwakilan rumah Afinitas Roh, salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, dia memiliki bakat yang luar biasa, itu pasti yang terbaik di 5 wilayah. Lebih jauh, peri bulan hitam memimpin para dewa Gu benua tengah untuk menyerang tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Dia memiliki prestasi yang luar biasa dan kekuatan pertempuran yang luar biasa, metodenya juga mendalam. Sejak peri bulan hitam muncul, dia tumbuh lebih kuat dengan setiap pertempuran, mengubah bencana menjadi keberuntungan, keberuntungannya sangat kuat. Dia memang target yang ideal untuk koneksi keberuntungan Fang Yuan. Kota raksasa aliran gelap yang besar berada di tanah yang tandus. Kegelapan menyelimuti kota itu. Kota raksasa itu seperti binatang buas yang tertidur, mengintai dengan tenang. Sejak leluhur tua Suehu mengobrak-abrik kuburan zombie abadi, Komandan Naga Yecha dan 2 pemimpin lainnya telah menutup seluruh kota raksasa aliran gelap, menunjukkan sikap bertahan. Kota raksasa aliran gelap berfokus pada pertahanan, tidak peduli seberapa kuat pasukan lain mencoba menyelidikinya, mereka hanya bisa memperoleh sedikit informasi. Ketika malam tiba, penyihir langit berkobar memimpin zombie abadi laut timur lainnya dan diam-diam kembali ke kota raksasa aliran gelap. Bawahan Yin Liu Gong, Komandan Naga Yecha dan Huang Quanweng menyambut pemimpin dan kedua penguasa, salam untuk semua orang. Ketiga orang yang saat ini bertanggung jawab atas aliansi zombie dataran utara memberi hormat, mereka tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan keresahan dalam ekspresi mereka. Bangun, kamu menghadapi leluhur tua Suehu, itu bukan salahmu. Penyihir langit berkobar berkata lebih dulu. Yin Liu Gong dan yang lainnya menghela napas lega, kekhawatiran mereka berkurang. Hidup mereka sangat sulit beberapa hari terakhir ini. Di satu sisi, mereka menunggu bala bantuan dari markas besar aliansi zombie, tetapi di saat yang sama, mereka khawatir tentang tanggung jawab mereka terhadap masalah ini dalam hal kelalaian. Leluhur tua Suehu terlalu sombong, dia harus membayar harganya, kita dari aliansi zombie tidak bisa dianggap enteng.
kata zombie abadi tingkat 8 lainnya. Zombie abadi di sekitarnya menatapnya dengan kagum, mereka dengan cepat menyuarakan persetujuan mereka. Zombie abadi tingkat 8 ini dikenal sebagai Raja Peledak Mayat, dia paling ahli dalam menggunakan biaya terkecil untuk menyalakan tubuh zombie abadi dan menyebabkan ledakan yang mengerikan. Dia memiliki temperamen yang buruk dan kejam, ketika dia melewati tembok regional, dia dengan sembrono menyerang sekutu yang tidak setuju dengannya dan membunuh mereka. Di antara 4 zombie abadi tingkat 7 yang mati, 3 mati karena dia. Mayat mereka hancur, berkeping-keping, hancur total. Mereka menciptakan ledakan besar di tembok regional yang memungkinkan Raja Peledak Mayat untuk maju ke depan. Pemimpin, kapan kita akan melakukan serangan balik? Saat kita menyerang, tolong biarkan aku menjadi pelopor. Yin Liu Gong dan Huang Kuanweng melihat bala bantuan dari Laut Timur dan merasakan antusiasme yang kuat, mereka meminta bantuan. Penyihir langit berkobar tidak cemas, dia berkata dengan santai, masalah ini sangat penting. Mari kita lihat tempat kejadian perkara terlebih dahulu, kita perlu mengumpulkan bukti di sana. Benar, melihat jejak-jejak ini, kita mungkin bisa memperkirakan beberapa metode leluhur tua Suehu. Zombie abadi peringkat 8 lainnya, Po Wan Dao mengangguk setuju. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, mereka semua adalah zombie abadi. Dibandingkan dengan dewa abadi yang masih hidup, mereka memiliki banyak kekurangan. Yang terpenting, pihak lain bukanlah orang biasa. Mereka tidak dapat menekannya dengan mudah. Dia adalah seseorang yang dapat melawan Yao Huang dan Dewa Langit Bai Zhu sendirian dan memaksa mereka mundur. Dia adalah sosok yang menakutkan. Dewa abadi jalur iblis nomor 1 yang diakui publik di dunia Dewa abadi dataran utara. Selanjutnya, para zombie abadi bergerak tanpa henti. Mereka diam-diam pergi ke palung bumi dan menganalisis medan perang. Medan perang dijaga dengan baik oleh Yin Liu Gong dan yang lainnya. Makam zombie abadi itu berantakan. Permukaannya tertutup oleh banyak es. Beberapa celah bahkan memiliki api yang menyala di dalamnya. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka saat menyelidiki. Fang Yuan ada di antara mereka, tetapi pikirannya mengembara. Dia melihat sekeliling, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Dia mencari harta karun itu. Namun, harta karun ini tidak berada di dalam kuburan zombie abadi. Harta karun itu jauh lebih dalam di palung bumi. Bagaimana aku bisa mendapatkan harta karun ini tanpa sepengetahuan orang lain? Aku punya firasat warisan ini pasti akan sangat membantuku. Mungkin aku harus mengandalkannya untuk menyingkirkan tubuh zombie abadiku dan bangkit kembali. Fang Yuan menjadi semakin bersemangat tentang hal itu. Namun saat ini sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat meninggalkan kelompok itu. Dia hanya bisa mengikuti mereka saat mereka meninggalkan palung bumi, kembali ke kota raksasa aliran gelap. Setelah mengamati medan perang, ekspresi para zombie abadi berubah sangat buruk. Bahkan Raja Peledak Mayat dan Po Wan Dao memiliki ekspresi muram. Meskipun mereka tidak terlibat dalam pertempuran secara langsung, hanya dengan melihat jejak yang tertinggal, mereka dapat memperkirakan kekuatan besar leluhur tua Suehu. Namun ini membuat semua orang merasa ada yang aneh. Orang itulah yang dapat melawan leluhur tua Suehu sejauh ini. Siapa orang ini? Dengan tingkat kultivasi peringkat 7, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, bahkan telah menyiapkan formasi Gu di kuburan itu sendiri. Mereka tampaknya juga zombie abadi, tetapi mengapa aku tidak memiliki detail mereka dalam daftar namaku? Penyihir langit berkobar mengerutkan kening dalam-dalam, dia bertanya kepada Yin Liu Gong dan yang lainnya. Yin Liu Gong, Komandan Naga Ye Cha, dan Huang Kuanweng tersenyum pahit. Mereka mengakui kesalahan secara serempak, kami telah gagal dalam tugas kami dibiarkan dalam kegelapan dan tidak tahu bahwa ada orang seperti itu yang bersembunyi di palung bumi. Penyihir langit berkobar mendengus dingin, ekspresinya berubah dingin, selidiki dengan saksama. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Kemunculan leluhur tua Suehu di sini dapat dijelaskan. Dia perlu memurnikan bus surga yang menyaingi keberuntungan tetapi kekurangan bahan abadi. Tetapi mengapa zombie abadi misterius itu muncul di kuburan aliansi zombie dataran utara kita? Melihat situasi ini, dia sudah lama berada di sini. Tidak perlu menyelidiki. Pada saat ini, Raja Peledak Mayat Abadiku peringkat 8 menyela, orang ini adalah anggota aliansi zombie. Kami di sini sekarang untuk menyelamatkannya. Di sampingnya, Po Wan Dao menambahkan, Nona penyihir langit berkobar, dan semua orang dari aliansi zombie dataran utara, maafkan kami.
Orang ini tidak biasa, dia adalah zombie abadi 10 ekstrim dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Karena dia sedang dalam misi rahasia dari aliansi zombie, demi keselamatannya, dia disembunyikan. Markas besar aliansi zombie telah mengirimkan perintah prioritas utama. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini. Seperti ini, para zombie abadi itu menunjukkan ekspresi terkejut. Yin Liu Gong dan dua lainnya sedikit terkejut sebelum ekspresi mereka berubah muram. Komandan Naga Yecha menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang dari Laut Timur. Aku ingin tahu misi rahasia apa yang sedang dilakukan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini, sehingga dia harus datang ke kuburan zombie abadi yang sangat penting di aliansi zombie dataran utara kita. Raja Peledak Mayat menjawab dengan dingin, ini bukan sesuatu yang layak kamu ketahui. Baiklah, penyihir langit berkobar berdiri, dia mencoba meredakan situasi, musuh kita sekarang adalah leluhur tua Suehu. Karena zombie abadi itu adalah salah satu dari kita akan menyelamatkannya juga. Yin Liu Gong dan yang lainnya mengangguk setuju. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin dari samping. Rahasia ini bahkan disembunyikan dari penyihir langit berkobar. Bagaimanapun, dia adalah zombie abadi dataran utara. Meskipun dia telah lama berada di Laut Timur, dia masih terisolasi dari inti sejati aliansi zombie. Pada saat yang sama, Fang Yuan menyadari sesuatu. Aliansi zombie mengirim begitu banyak orang tidak hanya untuk memberi pelajaran kepada leluhur tua Suehu, tetapi yang terpenting mereka ingin menyelamatkan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini. Fang Yuan melihat situasi yang menarik ini sambil tertawa dalam hati, hehe, jika zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini dikirim oleh markas besar aliansi zombie secara diam-diam sebagai mata-mata untuk memeriksa cabang Northern Plains, itu akan lucu. Sebelumnya, Komandan Naga Yecha mungkin mencoba bertanya tentang ini. Nona Iblis Langit berkobar, kau memang anggota berharga dari aliansi zombie kita. Jika semua orang memiliki kesadaran dan pemahaman sepertimu, mengapa kita harus khawatir tentang tujuan aliansi zombie untuk menjadi penguasa 5 wilayah? Hahaha, Raja Peledak Mayat tertawa terbahak-bahak. Iblis Langit berkobar tidak diberitahu apa-apa, dia baru tahu tentang misi sebenarnya sekarang. Namun, dia adalah orang yang cerdik, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun, sebaliknya dia berkata, selanjutnya, mari kita bicarakan tentang bagaimana kita akan memberi pelajaran kepada leluhur tua Suehu dan juga menyelamatkan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Raja Peledak Mayat segera berkata, tubuh zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance memiliki banyak tanda dao jalur api dan jalur petir, dia sangat cocok untuk digunakan untuk memurnikan Gu. Kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus langsung mendekatinya. Menyerangnya langsung hanyalah tindakan yang kasar. Iblis Langit berkobar menegur, tidak memberikan wajah apapun kepada Raja Peledak Mayat. Raja Peledakan Mayat menatapnya saat hendak mengatakan sesuatu, tetapi Puan Dao juga mendukung penyihir langit berkobar. Benar sekali, pihak lain menangkap zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, dia memiliki sandera. Jika kita pergi ke sana secara terbuka, bahkan jika kita menekan leluhur tua Suehu, dia akan menggunakan sandera itu untuk mengancam kita akan dibatasi dan semua keuntungan kita akan hilang. Lalu kita akan menyelinap ke tanah suci gunung bersalju dan menyelamatkan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Raja Peledakan Mayat berkata lagi. Penyihir langit berkobar mendengus, di luar kota raksasa aliran gelap, ada banyak penyelidik tersembunyi, beberapa pasti berasal dari tanah suci gunung bersalju. Hanya dengan ini, kita dapat melihat betapa waspadanya leluhur tua Suehu, tanah suci gunung bersalju pasti dijaga ketat. Tidak realistis untuk menyelinap masuk, itu seperti menyerahkan diri kita kepada mereka. Tentu saja, Raja Peledakan Mayat, kamu sangat kuat dan memiliki keterampilan yang luar biasa, jika kamu mau, kamu bisa pergi sendiri. Aku yakin dengan kekuatanmu, kamu akan berhasil. Kamu, Raja Peledak Mayat kehilangan kata-kata, dia menunjukkan ekspresi malu dan marah. Lalu, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Puan Dao meletakkan tangannya di bahu Raja Peledak Mayat sambil bertanya kepada penyihir langit berkobar dengan tatapan tajam. Penyihir langit berkobar tersenyum bangga, meskipun leluhur tua Suehu kuat, dan tanah suci gunung bersalju dijaga ketat, itu tidak dapat menyembunyikan kelemahan terbesarnya. Seseorang bertanya, oh, kelemahan apa? Penyihir langit berkobar melihat sekeliling sambil berkata, Gu abadi yang menyaingi surga. Fang Yuan tidak tertarik berurusan dengan leluhur tua Suehu,
ketika para zombie abadi berdiskusi tentang rencana dengan penuh semangat, dia berpikir tentang cara mendapatkan harta karun yang berada jauh di dalam palung bumi. Setelah bertukar kata-kata, penyihir langit berkobar mendapatkan kembali kendali sebagai yang pertama dalam komando. Para zombie abadi merencanakan dan mengatur peran mereka. Penyihir langit berkobar tidak membiarkan Fang Yuan pergi bersama mereka, dia hanya memberinya satu misi, yaitu untuk terus menyempurnakan Gu Abadi Pikiran Bintang. Dia bahkan memberi Fang Yuan sebuah token, yang memberinya representasi tertinggi dari otoritasnya. Dengan token ini, Fang Yuan dapat dengan bebas masuk atau keluar dari kota raksasa aliran gelap, serta titik-titik sumber daya yang dikendalikan oleh aliansi zombie dataran utara. Dia bahkan dapat memasuki gudang dan menggunakan bahan-bahan abadi yang berharga yang terkumpul di dalamnya. Selama mereka digunakan untuk menyempurnakan Gu Abadi, dia hanya perlu mendaftarkan apa yang dia ambil. Persyaratannya dilonggarkan dan menguntungkannya, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan ini. Apakah penyihir langit berkobar masih ingin menguasai tanah terberkati Yulu? Itu tidak mungkin. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan leluhur tua Suehu, sekarang setelah Iblis Hiu dan Subaimen mulai menyerbunya lagi, mereka pasti akan memanfaatkan waktu mereka dan mengundang Dewa Abadi Jalur Kebijaksanaan untuk membantu tanpa mempedulikan biayanya. Petik 2. Tetapi begitu aku memiliki Dewa Abadi Pikiran Bintang, bersama dengan tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku, aku dapat menyimpulkan banyak hal. Mungkin penyihir langit berkobar ingin memanfaatkan kemampuanku dalam hal ini untuk menghadapi leluhur tua Suehu. Sayangnya, peri bulan hitam mengenakan topeng dan memiliki status misterius, aku tidak tahu identitas aslinya. Di kehidupanku sebelumnya, dia seperti matahari terbit, dia mempesona dan cemerlang, tidak ada biografi tentangnya. Mungkin dia masih murid biasa di rumah afinitas roh, atau mungkin dia adalah keturunan dari seorang dewa abadi. Singkatnya, informasi yang aku miliki terlalu sedikit, tidak ada yang bisa kucari tentangnya. Karena dia tidak dapat menemukan peri bulan hitam, dia hanya dapat mencari target lain yang lebih rendah. Orang-orang ini juga merupakan tokoh yang sangat terkenal. Namun, mereka hanya memiliki keberuntungan yang kuat untuk jangka waktu tertentu, itu tidak bertahan lama. Beberapa dari mereka mengalami fluktuasi yang besar, beberapa bahkan mengalami kemalangan besar setelah periode keberuntungan, meninggal dalam prosesnya. Jika aku menggunakan Connect Look pada mereka, keberuntunganku dapat menjadi sangat kuat dalam jangka pendek, aku pasti dapat menyempurnakan Dewa Abadi Pikiran Bintang dengan sukses. Namun, aku tidak memiliki Break Look, ketika mereka menjadi tidak beruntung, aku juga akan demikian. Mengorbankan prospek jangka panjang untuk keuntungan sementara yang kecil seperti itu, apakah itu benar-benar sepadan? Fang Yuan ragu-ragu. Jika dia memiliki Gu Abadi Break Look, ini bukan masalah baginya. Namun, apakah dia bisa mendapatkan Break Look di masa mendatang? Fang Yuan tidak yakin akan hal itu. Dia bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dapat dia pastikan hasilnya. Menaruh harapannya untuk berhasil pada keberuntungan semata, Fang Yuan tidak akan melakukan itu. Dia memang bersedia berjudi dan mengambil risiko, tetapi dia sebenarnya sangat berhati-hati dan teliti pada saat yang sama. Jika bukan karena itu, dia tidak akan sejauh ini. Beberapa hari kemudian, penyihir langit berkobar mengirimkan cukup banyak bahan abadi baginya untuk memurnikan Gu lagi. Namun, Fang Yuan tidak lagi berminat untuk memurnikan Gu. Dia baru saja mendengar berita yang mengejutkan. Belum lama ini, aliansi zombie dataran utara disusupi oleh leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu pergi jauh ke dalam palung bumi dan diam-diam merampok banyak Gu abadi dan bahan abadi yang berharga. Jika leluhur tua Suehu tidak terbongkar, aliansi zombie hanya bisa membiarkan masalah ini berlalu. Namun masalahnya, pertempuran yang intens menyebabkan jejak leluhur tua Suehu terbongkar, aliansi zombie harus memberikan tanggapan terhadap hal ini. Aliansi zombie sangat besar, membentang di 5 wilayah, wilayah mereka baru saja disusupi dan dijarah begitu saja, bagaimana mereka bisa membiarkannya? Jika mereka tidak menghukum para pelaku kejahatan tersebut, reputasi aliansi zombie akan rusak, otoritas mereka akan dirusak dan banyak kekuatan akan memandang rendah mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan di dunia Gu Immortal dan bersaing dengan kekuatan lain? Wajah organisasi manapun mewakili tingkat manfaat tertentu. Terlebih lagi, baru saja, leluhur tua Suehu ditemukan di kuburan zombie abadi. Hal ini sangat memancing amarah semua zombie abadi aliansi zombie,
mereka pun meledak marah. Zombie abadi memiliki banyak tanda Dao di tubuh mereka adalah bahan penyempurnaan Gu yang sangat bagus. Namun, bukaan abadi zombie abadi telah mati, oleh karena itu, mereka sangat menghargai tubuh mereka sendiri, ini adalah sedikit kebanggaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, zombie abadi menempatkan tubuh mereka jauh lebih penting daripada Gu abadi biasa. Makam zombie abadi adalah tempat di aliansi zombie yang tidak dapat dinodai. Namun, tempat perlindungan mereka dirusak oleh leluhur tua Suehu, bisakah mereka mengabaikan ini? Leluhur tua Suehu bertindak berlebihan. Ini melanggar garis dasar aliansi zombie, tampaknya dia mengambil risiko untuk menyempurnakan Gu abadi Fortune Rivaling Heaven. Dia benar-benar menjadi pencuri dan secara pribadi mencuri tubuh zombie abadi. Fang Yuan menilai, dia memikirkan kehidupan sebelumnya. Dalam 500 tahun itu, ini tidak terjadi. Di kehidupanku sebelumnya, Ma Hongyun masih hidup dan sehat, leluhur tua Suehu tidak mendapatkannya, tentu saja dia tidak bisa memurnikan Gu abadi yang menyaingi surga. Tampaknya sekarang, karena kelahiran kembaliku, semuanya berubah seiring dengan meningkatnya pengaruhku, leluhur tua Suehu terlibat olehku. Nasib leluhur tua Suehu adalah hal yang baik bagi Fang Yuan. Di kota raksasa aliran gelap, Yin Liu Gong, Komandan Naga Yecha, dan Huang Kuan-weng, ketiga zombie abadi peringkat 7 ini berjaga-jaga. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan leluhur tua Suehu? Setelah itu terjadi, mereka hanya bisa menyaksikannya terbang menjauh. Masalah ini tidak bisa diabaikan, ketiga zombie abadi itu hanya bisa meminta bantuan dari markas besar aliansi zombie. Aliansi zombie Laut Timur menjadi marah, mereka mengirim 3 zombie abadi peringkat 8, bersama dengan 10 zombie abadi peringkat 7 untuk menghukum leluhur tua Suehu dan melindungi reputasi mereka. Di antara ketiga zombie abadi ini, salah satunya adalah penyihir langit yang membara, dia harus pergi. Mengapa? Karena penyihir langit yang membara adalah pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara. Dia seharusnya menjaga kota raksasa aliran gelap. Setelah kejadian ini, penyihir langit berkobar yang berada di Laut Timur harus bertanggung jawab. Ketika sebuah kecelakaan terjadi pada aliansi zombie dataran utara, dia harus kembali dan memenuhi tugasnya. Setelah penyihir langit berkobar pergi, misi untuk merebut tanah terberkati Yulu kembali ke Iblis Hiu dan Subaimen. Takdir bekerja dengan cara yang misterius, hal itu benar-benar mengejutkan banyak orang dan melampaui harapan siapapun. Awalnya, Shark Demon dan Subaimen tidak punya harapan lagi, tetapi karena leluhur tua Suehu, Zombie Alliance harus fokus melindungi reputasinya. Jadi, Blazing Heaven Demones harus kembali ke Northern Plains, dan yang tersisa yang paling cocok untuk menyerang tanah terberkati Yulu adalah Shark Demon dan Subaimen. Sejak Blazing Heaven Demones dengan paksa mengambil alih misi tanah terberkati Yulu, Shark Demon dan Subaimen mengalami masa sulit, semua orang menjauhi mereka seperti wabah. Tetapi sekarang, situasinya terbalik, lagi pula, hanya ada satu babak terakhir di tanah terberkati Yulu, Shark Demon dan Subaimen akan segera makmur. Dengan perubahan keadaan ini, banyak Gu Immortal datang untuk berteman dengan mereka, untuk memperbaiki keretakan dalam hubungan mereka yang tercipta sebelumnya. Shark Demon dan Subaimen mendesak atas liku-liku misterius dalam hidup. Fang Yuan tidak punya waktu untuk peduli dengan perasaan mereka. Shark Demon marah pada Fang Yuan karena beralih ke Blazing Heaven Demones begitu cepat. Dalam invasi ini, dia bahkan tidak mengundang Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan tidak peduli, menyerang tanah terberkati Yulu hanya akan memberinya sebagian kecil dari hadiah, itu jauh lebih penting daripada memurnikan Gu abadi pikiran bintang. Dan memurnikan Gu abadi pikiran bintang hanyalah lapisan gula pada kue, itu kurang penting daripada masuk ke aliansi zombie dataran utara. Lagi pula, sejak lama, Fang Yuan menginginkan warisan di aliansi zombie dataran utara. Itu adalah warisan dari seorang ahli hebat zombie abadi, itu akan sangat membantu Fang Yuan dalam bangkit dari keadaan zombinya. Dalam kehidupan sebelumnya, aliansi zombie dataran utara memperoleh warisan ini dan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar, melampaui aliansi zombie Laut Timur untuk jangka waktu tertentu. Fang Yuan mencoba menyamar sebagai zombie abadi Sahuang, dalam upaya untuk masuk ke palung bumi dan memperoleh warisan. Sayang sekali dia gagal. Feng Jiuge dan yang lainnya merusak rencananya. Karena tidak punya pilihan, Fang Yuan harus menyerah. Ada banyak liku-liku di sepanjang jalan, dia bergabung dengan konvensi jalur pemurnian benua tengah,
dia menyerbu tanah terberkati Yulu, dan bahkan memperoleh 2 atau 3 cara untuk bangkit dari tubuh zombie abadinya. Namun, tujuan awalnya masih belum tercapai. Sekarang, inilah kesempatan terbaik baginya untuk masuk ke aliansi zombie dataran utara. Sebelum Fang Yuan mengajukan permintaan apapun, penyihir langit berkobar telah meminta Fang Yuan untuk kembali ke dataran utara bersamanya. Dalam surat itu, sikap penyihir langit berkobar masih mendominasi seperti biasa, dan alasan yang diberikannya juga valid dan menarik. Aliansi zombie dataran utara adalah markas penyihir langit berkobar, dia memiliki banyak material abadi yang disimpan di sana, dia bisa memberi Fang Yuan lebih banyak kesempatan untuk memurnikan gua abadi pikiran bintang di sana. Atau mungkin dia khawatir membiarkan Fang Yuan tinggal di Laut Timur. Bagaimanapun, tembok wilayah 5 wilayah itu sulit dilewati. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk dilewati, kesulitannya berlipat ganda. 100 tahun yang lalu, penyihir langit berkobar datang ke Laut Timur dari dataran utara. Sebagian besar kekayaannya dihabiskan karena dia bahkan terluka parah. Dia baru pulih setelah menjalani perawatan selama 8 tahun. Sekarang, menghadapi musuh yang kuat seperti leluhur tua Sueho, penyihir langit berkobar tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Menjaga Fang Yuan di sisinya lebih meyakinkan. Pada saat yang sama, jalur kebijaksanaan gua abadi Xing Xiangzi mungkin memberi penyihir langit berkobar bantuan ketika berhadapan dengan leluhur tua Sueho. Singkatnya, kesempatan yang telah dicoba diciptakan dan ditunggu-tunggu Fang Yuan telah tiba. Itu semua berkat leluhur tua Sueho yang ditemukan. Fang Yuan bahkan merasa sedikit bersyukur terhadap leluhur tua Sueho. Beberapa hari kemudian, dataran utara, di bagian terdalam lembah Luopo. Suasananya tegang. 5 dewagu dari benua tengah memiliki ekspresi serius saat mereka melihat tempat yang tidak mencolok ini. Setelah pertempuran berakhir, hanya 2 orang dari Sekte Bayangan yang lolos. Dewagu benua tengah yang datang ke dataran utara secara diam-diam dan sangat percaya diri telah menderita kerugian besar, hanya 5 yang tersisa sekarang. Tidak disangka bahwa warisan sejati yang mulia iblis surga pencuri tersembunyi jauh di dalam lembah Luopo. Bu Feiyan mendesah. Hari-hari terakhir ini, mereka telah menguasai lembah Luopo dan sambil waspada, mereka melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Feng Jiuge, Ling Mei, dan Ao Sue. Pada akhirnya, mereka memastikan keberadaan warisan sejati surga pencuri, tetapi mereka tidak dapat masuk. Sayang sekali sekte saya tidak memiliki pemahaman tentang warisan sejati surga pencuri. Terlalu sulit untuk masuk, kita tidak dapat menerobos masuk setidaknya selama 2 hingga 3 tahun. Kata Hong Chiming, dia adalah yang paling terampil dalam formasi Gu di antara kelima orang di sini. Sekarang setelah peramal tua sekte jiwa kuno meninggal, Hong Chiming adalah orang yang paling tepat untuk berbicara dalam situasi ini. Belum lagi 3 tahun, para abadi benua tengah bahkan tidak bisa menunggu selama 3 bulan. Faktanya, sangat berisiko untuk tetap tinggal di lembah Luopo beberapa hari terakhir ini. Lagi pula, 2 dewagu telah melarikan diri, bagaimana jika mereka memikat orang lain, dan menyerang lagi? Sebenarnya, bahkan jika kita tahu cara masuk, kita mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah pengaturan dari Tifing Heaven Demon Venerable. Lord Feng Jiuge sangat kuat, tetapi dia masih terperangkap di dalam tanpa keributan apapun. Tampaknya di dalam sangat berbahaya, jika kita masuk, kita mungkin tidak akan selamat. Qin Baiseng telah merencanakan dengan cermat untuk menjebak Feng Jiuge di sana. Jika kita pergi menyelamatkannya dengan gegabah, mungkin, para dewagu benua tengah berbicara, kata-kata mereka mengandung makna yang dalam, tatapan mereka berkedip-kedip dengan tidak pasti. 10 sekte kuno besar benua tengah semuanya berada di bawah pengadilan surgawi, tetapi mereka tidak hidup berdampingan secara harmonis, mereka memiliki konflik yang tak henti-hentinya. Jika Feng Jiuge, seorang jenius sekali dalam 1000 tahun, mati di sini, 9 sekte lainnya akan menghela napas lega. Adapun Ao Sue dan Ling Mei, mereka memiliki Dewa Gu, jika mereka mati di sini, Heavens Infy Manor akan kehilangan jurus pembunuh andalannya, Peerless Crescent Moon Slash. Ini bukan kerugian kecil bahkan bagi Heavens Infy Manor yang memiliki fondasi yang dalam. Musuh telah pergi, konflik internal lama antara 10 sekte kuno besar di benua tengah akhirnya mulai samar-samar menunjukkan diri mereka pada kelima abadi ini. Kami menyusup ke dataran utara untuk menyelidiki kebenaran di balik runtuhnya Gedung 88 yang sejati.
Meskipun kami menghancurkan lembah Luopo, Oracle tua telah meninggal dan Feng Jiuge terjebak, kami hanya bisa berhenti di sini sekarang. Itu benar, setelah pertempuran ini, kita semua telah menderita kerugian besar, kita perlu beristirahat dan memulihkan diri sekarang. Menurut pendapatku, kita harus menyerahkan informasi tentang apa yang terjadi, dan hasil penyelidikan kita kepada sekte kita, itu yang paling penting. Itu masuk akal, jangan lupa, kita telah menangkap Hui Fengxi dan penjara gelap rumah Gua Abadi. Semua keuntungan ini sangat berharga, kita harus menanganinya dengan tepat. Saat mereka berbicara, 5 abadi benua tengah diam-diam tersenyum dalam hati. Mengapa mereka menyelamatkan Feng Jiuge? Menyelamatkannya sehingga dia bisa menekan mereka. Menyelamatkannya agar dia bisa mendapatkan bagian dari jarahan. Namun, mereka berada di jalan yang benar, mereka perlu bertindak di permukaan, dan tidak memberi orang lain alasan untuk menargetkan mereka. Sekarang setelah mereka membuat cukup banyak alasan untuk diri mereka sendiri, kelima makhluk abadi benua tengah sepakat pada satu hal, untuk kembali ke benua tengah sesegera mungkin.